sebelum kalian membeli si anakan burung parakeet Australia itu guys. Kalian harus mempersiapkan yang pertama nih. Nah, sip ya, bablas. Yang penting si selangnya ini masuk sampai dalam dan si burung nggak berontak guys. Nih kita masukin. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah kali ini saya mau sharing-sharing ke teman-teman semua gimana caranya merawat anakan dari hasil panen kemarin hingga bisa beradaptasi makan sendiri guys. Makan sendiri itu bukan artinya bisa makan millet ya, enggak, itu jangkanya terlalu panjang banget. Gimana caranya dia respons pet. Nah banyak banget kan teman-teman yang ngeluh, Mas ini gimana nih burung saya nggak respons pet, Mas ini gimana nih burung saya begini begitu segala macam. Intinya permasalahan dengan makanan. Nanti kita bahas di sini, oke? Nah, sebelum kita bahas ke makanan, jadi kalian harus mempersiapkan beberapa alat-alat sebelum kalian memanen si anakan burung parakeet Australia ataupun sebelum kalian membeli si anakan burung parakeet Australia itu, guys. Jadi gini, kalian harus mempersiapkan yang pertama nih, ini ada sebutannya spluit. Istilah medis itu spluit ataupun suntikan ataupun kalau kata anak-anak burung mas petan. Oke, nah ini kita siapin. Nah, spluit ini kadang memang ada yang lubangnya di pinggir dengan posisi nggak kayak gini guys. Jadi ada lubang di pinggir, itu tinggal kalian pasang si selangnya. Tapi kalau misal lubangnya kayak gini, ini kan agak susah nih masang selang. Nah ini selangnya nih kita siapin, selangnya ada yang warna coklat, ada yang berwarna merah. Tapi ini sekarang kita pakai yang warna merah guys. Jadi kita potong dulu nih selangnya. Kalau ukurannya sepanjang ini, nah ini kita potong dulu. Kan selang aslinya tuh ukurannya sepanjang ini guys. Kalau misal kalian beli selangnya doang, ini kalian beli selangnya bisa ke toko sepeda guys, bilang aja pentil beca atau pentil sepeda. Nah terus gini, kalau misalnya begini kan susah tuh pasangnya tuh karena ada penghalang sampingnya kan. Nah kita harus memotong penghalang sampingnya guys dengan cara ini ditekan begini. Nah terus diputar. Nah terus diputar gitu. Nah sip ya, nah, sip ya. Bablas. Nih, tolong ambilin ini nih. Bablas guys. Jadi terlalu semangat Bablas, nggak apa-apa. Itu terlalu semangat. Nanti kita kasih tutorial yang benar. Jadi Bablas nggak apa-apa. Namanya coba-coba kan. Itu pokoknya resikonya kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian beli sepetan yang model kayak gini, ketika kalian gunting bisa bablas. Kalau tenaga kalian terlalu kenceng. Kalau tadi gua nggak pakai tenaga kenceng, tenaga dalam gua yang terlalu kenceng ya. Iya. Ya, jadi copot semua dong. Nih tuh, aturan tuh yang kita butuh copot ininya doang nih guys. Yang tengahnya tuh nggak copot. Jadi copot. Kemana tuh dia kaburnya tuh? Oh, pokoknya copot dah. Gak apa-apa, diambil yang barunya sama si Albi. Sebentar ya, kita tunggu si Albi ngambil yang barunya. Oke guys, ini percobaan kedua. Gak apa-apa, percobaan pertama gagal, wajar. Hidup itu tidak semuanya mulus, Pin. Pasti ada gagal-gagalnya. Itu menuju kunci kesuksesan. Gue udah kayak orang bijak belum sih? Yoi. Udah kayak itu ya, Mario Bros ya. Pak Mario, mari. Nih kita potong ya. Kita potong kali ini nggak pakai tenaga dalam guys. Kena dapet. Nah guys tuh yang benar tuh kayak gini. Kita harus sisain yang ini nih, baru itu benar. Jangan kayak gini, ini salah nih. Jadi kan kalau misalnya ada salah, jadi ada contoh ya Bin ya. Betul. Ini yang salah nih guys, nih ini bablas habis. Nah ini yang benar nih. Jadi si sampingnya aja ataupun si pelindung sampingnya aja yang tadinya buat naruh jarum itu kan kita nggak butuh jarum kan. Kita copot sampai kelihatan ujungnya kayak gini. Nah lalu kita pasang si karetnya guys. Nah cara pasang karetnya kalau begini susah guys. Tuh agak susah. Nah biar gampang kalian celupin ke air dulu dikit. Ini ada air nih. Nggak apa-apa lah, air apa aja, orang dikit doang, sehat lah. Masukin tuh. Jadi agak lebih licin guys. Nah oke ya, bikinnya agak susah juga ya. Kayak gitu guys, nih kita masukin. Nah pokoknya kalau kena air tuh lebih licin aja. Tapi kadang-kadang licinnya malah licin keluar. Nah terus kalau misal udah masuk kayak gini, ini kalian dorong sampai ke dalam guys. Jangan sampai cuma seucluk doang, sama ujungnya doang masuk. Nah, harus masuk sampai ke ujung supaya aman. Nah gitu, sip. Cara masukinnya gini, didorong sambil diputer aja, didorong sambil diputer. Nah ini karet bakalan ngegigit guys tuh.
nggak gampang copot. Kalau mau kuat lagi, kalian bisa pakai kabel T ataupun kabel tis. Nah, itulah pokoknya yang pengikat gitu, ataupun kawat kecil nggak apa-apa. Nah, terus kalian potong si selangnya itu kurang lebih 4 cm. Tapi nggak 4 cm, 3 cm ataupun 2 cm pun nggak apa-apa, aman. Tapi lebih enak panjang. Jadi kalau misalkan ketika selang ini copot masuk tembolok, itu gampang kalian keluarin. Tapi repotnya kalau panjang itu selangnya lari-larian. Tapi kalau pendek selangnya lebih aman, lebih enak sebenarnya. Tapi kalau saya sedangnya kayak gini nih, kurang lebih tuh, kurang lebih ada 4 cm ya, 3 cm 4 cm gitu. Jadi satu ruas saya nih, satu ruas jarinya kurang lebih 2 cm lebih dikit lah. Oke guys, nih sepetan ataupun suntikan ataupun alat lolohnya udah jadi. Sekarang kita siapin ini nih. Nih, ini bubuk lolohan guys. Kita pakai keiki. Keiki itu adalah pakan lolohan khusus buat anakan burung guys. Nah, ngasihnya seperti biasa, jangan terlalu kental, jangan terlalu cair guys. Kenapa? Kalau terlalu kental, itu yang ada burungnya resikonya kesedap. Kalau terlalu cair, resikonya burungnya kurus karena terlalu banyak cairan ataupun air yang dimakan, bukan makanannya. Nah, ini kita aduk-aduk kayak gini. Tuh, ini kan kental banget nih. Kita tambahin air lagi. Sip. Nah, tambahin airnya secukupnya aja, jangan banyak-banyak banget. Nah, tambahin airnya guys, jangan terlalu banyak banget. Jadi si makanannya nggak terlalu cair banget. Nah, kalau ini masih terlalu kental guys. Nah, sip, tapi udah lumayan cair sih. Kita tambahin dikit aja air. Nah, sip. Saya pakai airnya, boleh pakai air hangat ataupun air biasa. Kalau kebetulan saya yang sekarang ini pakai air biasa supaya cepat makannya ya si burung ya. Jadi kalau misalnya pakai air hangat itu kan harus ditungguin dulu sampai dia adem, sampai dia aman. Nah, habis itu langsung simple, tinggal ditarik kayak gini guys. Ini si selangnya dimasukin ke dalam, terus disedot deh, tarik tuh. Nah, sip, gini nih. Tuh, kurang lebih kalau ngasih makan anakan burung parkit Australia kurang lebih tuh sekitar 10 mili guys palingan. Kalau anakan ya, tapi kalau misalnya udah gede, saya pernah masuk itu sampai 20, 15 sampai 20. Tapi jangan ditiru, cukup 10 sampai 15 saja. Nah, terus yang paling penting ini nih si anakannya nih guys. Tuh. Nah, jadi kemarin kan masih ada lolohan dari indukannya guys ya. Nah, tadi pagi tuh udah habis banget. Terus saya lolohin udah 2 kali guys. Tadi pagi sama ini sore nih. Itu sore masih ada tuh makanannya tuh. Tuh, tapi nggak apa-apa, pencernaannya bagus. Tadi pagi soalnya langsung kecerna bagus. Ini karena saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua di rumah, jadi terpaksa kita loloh lagi. Tapi nggak apa-apa sih, seharusnya sih nunggu habis dulu. Tapi nggak apa-apa, kita kasih lagi karena ini sudah lumayan habis. Nah, ini juga nih biasanya kalau anakan parkit Australia itu di hidungnya tuh suka ada kotoran. Karena apa? Si indukannya ngeloloh dari samping gini guys, dan dia kadang suka kena kotoran yang ada di dalam glodok. Jadi kotorannya ini bisa kita congkel pelan-pelan, jadi biar dia napasnya kinclong. Tuh kan udah bersih kan nih kotorannya nih. Tuh, kotorannya dibuang aja tuh, jadi si hidungnya ini bolong dan berfungsi guys gitu. Nah, ini anakannya nih. Ini bulunya sih bakalan jadi putih banget nih. Kemungkinan malah jadi happy pied karena di sini doang nih motifnya, di sayap enggak. Kita hanya bisa prediksi-prediksi. Nah, ini nih ada kotoran di sayap nih guys. Ini harus dibersihin nih. Tapi kalau ini harus pakai air. Nah, ini biasanya nih dari gelodokan nih kotoran-kotoran di sayap ini. Nah, kalau ada kotoran di sayap ataupun di bulu itu dapat menyumbat ataupun menghambat pertumbuhan si bulu guys. Nanti kita bersihin yang ini, kita cek lagi karena kemarin saya nggak begitu ngecek banget nih. Ini badan juga ada kotoran itu tuh burungnya tuh. Terus si badannya oke, aman. Berartinya PR-nya itu ada kotoran-kotoran, beberapa kotoran yang ada di bulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, nih yang saya bilang kalau sekam pelet bagusnya tuh langsung rontok gitu dia tuh. Langsung si kotoran itu rapih lah sama si sekam pelet ini. Langsung aja kita lolohin ya. Cara melolohnya adalah gini. Saya pakai paha aja deh di sini. Nah, ini cara melolohnya. Kalian cukup pegang si anakan, pegang kepalanya kayak gini. Jadi kalau misalnya untuk anakan kayak gini masih belum respon sama yang namanya sepetan guys, sama selang tuh. Jadi kalian harus paksa masukin selangnya. Nah, banyak yang bilang, wah nanti lari ke pernafasan. Karena kalau lari ke pernafasan itu burung bisa sedak dan mati guys. Jadi jangan pernah ragu. Banyak yang bilang nyepet dari kanan, nyepet dari kiri. Kalau saya sih dari dulu, mau kanan mau kiri sama aja. Yang penting si selangnya ini masuk sampai dalam dan si burung nggak berontak guys. Nih kita masukin. Nah tuh, kalau sampai dalam dia nggak berontak, otomatis masuk ke saluran pencernaan guys. Terus kita dorong aja kayak gini pelan-pelan. Nah, kalau dia berontak-berontak itu larinya ke pernafasan.
Nah ini nggak apa-apa nih, kita cabut dulu karena kan dia masih belum bisa nerima banget makan lolohan kan. Kalau bisa sih selangnya agak lebih panjang lagi guys. Oke guys, karena kotor jadi kita harus bersihin. Tapi sulcata malah nyamper tuh guys. Disangka ngasih makanan. Oke nggak apa-apa, yuk kita lanjut lagi. Nih kalian lihat kan, tuh ada makanannya udah mulai masuk kurang lebih beberapa mili karena tadi kan kita udah ngasih makan dulu guys, jadi ada makanan di bawah. Nah ini sebenarnya udah cukup tapi kita coba tambah lagi. Oh masuk sekitar 5 mili ya, tadi kan kita kasih 10 mili, masuk sekitar 5 mili itu sudah berubah ke angka 5. Tapi kita kasih sedikit lagi aja. Mulutnya agak didongkrak sama selang, terus didorong. Nah sudah sampai dalam. Nah tunggu sampai dia nggak berontak-berontak, terus dorong guys makanannya. Nah sip, udah oke. Ada makanan yang keluar sedikit-sedikit nggak apa-apa guys, itu aman. Selagi dia nggak kelabakan. Kalau langsung kelabakan itu kemungkinan masuk ke saluran pernapasan guys. Tapi kalau misalnya nggak kelabakan banget, masih dikit-dikit doang, masih aman. Kemungkinan karena dia nggak nyaman doang sama si selang spare-nya ini. Tapi ada indukan sulcata guys, kita coba lihat reaksinya. Indukan sulcata ketemu sama anakan parkit Australia. Bisa dimakan sih, jangan serem. Takutnya dimakan. Nah gitu guys, jadi kalau misalnya udah penuh kayak gini, cara pegangnya begini guys. Nih kalian jangan pernah neken di bagian sini guys. Kalau misalnya kalian tekan bagian sini, ini bakalan muntah, bakalan keluar lagi. Jadi pegang itu di atas tembolok ini, terus begini, terus diangkat. Nah jadi kayak gini tuh, jadi si paruhnya itu aman dan si temboloknya itu aman. Terus tinggal pindahin deh ke sini. Sudah tuh. Nah, jadi anakannya sudah dilolohin, jadi gampang banget kan? Nah guys, jadi anakannya sudah dilolohin, jadi gampang banget begitu caranya dari awal sampai akhir. Saya udah jelasin. Dan parkit Australia ini tidak bisa pakai pakan yang sembarangan. Gue bete banget Pin. Ada orang yang beli burung sama gue parkit Australia, kan harga burungnya tuh kisaran 600.000 sampai 650.000 kan? Lumayan mahal dong. Terus dia nanya Pin, Mas bisa nggak dikasih bubur bayi? Gue bete banget jawabnya. Gue langsung bilang, oh nggak bisa Pak. Lebih baik uangnya beli pakan dulu, baru nanti beli burung parkit Australianya, daripada si burung parkit Australianya mati gitu kan. Memang guys, jadi kalau misalkan si parkit Australia ini ada beberapa yang kuat terhadap makanan manusia ataupun makanan bubur manusia, bubur anak bayi itu, Cerelac lah sebut aja lah mereknya lah. Itu sebenarnya ada beberapa yang kuat, tapi kebanyakan nggak kuat guys. Akhirnya si makanan itu mengendap di tembolok dan nggak turun-turun dan berujung kematian. Kematiannya tuh biasanya ngendap nih nggak turun-turun, terus akhirnya ngebusuk di tembolok dan akhirnya kayak keluar liur-liur gitu, kayak keluar cairan lengket gitu dari mulut dan akhirnya mati. Si burungnya nggak kecerna. Nah kalau misalnya udah kayak gitu udah agak repot. Tapi kalau misalkan baru sehari 2 hari si makanan mengendap ataupun tidak tercerna, itu bisa kalian kuras. Caranya gimana nanti kita ajarin teman-teman semua di next video. Oke? Jadi kalau misalkan kalian mau beli parkit Australia ataupun mau merawat anakan parkit Australia, itu yang pertama kalian harus siapin uang pakannya. 1 bulan itu kurang lebih 200.000 guys buat pakan anakan si burung parkit Australia. Belum perawatan yang lainnya, belum beli burung parkit Australianya. Jadi kalian harus siapkan dana dulu, siapkan pakan dulu, siapkan tempat dulu, kandang dulu, baru beli si anakan burung parkit Australia ini. Nih guys, saya rekomendasi beberapa makanan burung parkit Australia. Yang pertama ada Robus, yang kedua ada Katie, yang ketiga ada Supreme. Tapi kalau Supreme ini udah jarang banget yang ada di Indonesia. Supreme itu udah nggak ada. Nah saya nggak di-endorse sekali lagi karena saya pakai produk itu, bener-bener saya pakai produk itu guys. Jadi kalian cari sendiri yang namanya tadi saya sebutin, itu bisa kalian pakai buat kasih makan parkit Australia ini. Oke deh guys, mungkin konten hari ini sekian dulu. Mudah-mudahan ada ilmu bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa. Subscribe tuh yang banyak deh ya. Kalau punya akun banyak ya jangan dah. Pokoknya subscribe channel Dunia Satwa biar kita lebih semangat lagi sharing-sharing ke teman-teman semua nih tentang apa nih pengalaman kita terhadap satwa-satwa yang kita pelihara ada di sini guys. Oke deh guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.